Apakah Allah itu menyembunyikan ridho? Tidak. Terkadang Allah menyembunyikan ridho, tetapi Allah memperlihatkan ridho. Allah berfirman dalam hadis qudsi ketika Allah menjelaskan ketika Allah itu ridho, kalau aku mendapati hambaku melakukan yang wajib dan dia menambahnya dengan yang sunnah. Jadi kalau saya dan antum melakukan yang wajib dan menambahkan dengan yang sunnah, hatta uhibbuhu, maka disitulah aku mencintainya. Maka ketika aku telah mencintai seorang hambaku, maka kemudian aku akan menjaga telinganya yang dipakai untuk mendengar, aku akan menjaga matanya yang dipakai untuk melihat, aku akan menjaga tangannya dan kakinya yang dipakai untuk memegang dan berjalan. Kalau mereka meminta kepadaku, aku berikan. Kalau meminta perlindungan kepada diriku, aku berikan perlindungan itu kepada mereka. Perhatikan di sini. Allah itu kalau jatuh cinta, Allah tidak menyembunyikan cinta dan ridhonya kepada makhluk yang Allah cintai. Justru Allah ketika jatuh cinta, Allah akan jadikan orang yang Allah cinta itu dijaga dari kemaksiatan. Allah jadikan orang yang Allah cinta itu buta, tapi bukan buta yang tidak bisa melihat, buta dia tidak bisa melihat kemaksiatan. Allah akan jadikan orang yang kemudian Allah cinta itu tuli, tapi bukan tuli yang tidak bisa mendengar, tuli dia tidak bisa mendengarkan kemaksiatan dan perkara yang Allah murkai. Dan Allah akan jadikan tangan dan kakinya dia lumpuh, tapi bukan lumpuh yang tidak bisa bergerak, lumpuh dia tidak bisa mendatangi tempat yang Allah benci dan Allah murkai. Kenapa? Allah kalau jatuh cinta memudahkan orang yang Allah cintai melakukan kebaikan, tetapi Allah susahkan dan sulitkan ia untuk melakukan kemaksiatan. Dan itu tanda Allah yang pertama. Cindera mata kalau Allah itu Allah perlihatkan dengan Allah jadikan orang itu dijaga dari kemaksiatan dan dimudahkan di dalam ketaatan. Itulah yang kita dapati, ridhonya Allah itu ditampakkan. Yang pertama, Allah itu kalau sudah cinta, Allah menjadikan diri anak dan diri antum buta, tuli, bisu dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah. Tetapi Allah mudahkan kita melakukan ketaatan. Cukup satu Ustaz? Enggak, masih ada yang kedua. Kemudian dalam riwayat Muslim disampaikan, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu fayunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbunahu wa yadawlahul qabulu fil ardi. Allah kemudian menyampaikan yang kedua. Allah itu kalau jatuh cinta, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, Allah panggil malaikat Jibril, malaikat yang paling Allah cintai yang disebut dengan Ruhul Amin. Da'a Jibril, wahai Jibril. Jibril nanti datang. Kemudian Allah menyampaikan, ya Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai fulan bin fulan, amal ini dan amal itu. Allah sebutkan amalannya, Allah sebutkan orangnya. Kemudian Jibril mendapatkan perintah dari Allah, cintailah dia wahai Jibril sebagaimana aku mencintainya. Jibril pun jatuh cinta kepada orang yang Allah ridhai dan Allah cintai. Selesai? Tidak. Jibril turun ke langit, lalu kemudian memberitahukan ke seluruh penduduk langit dari para malaikat, Allah telah jatuh cinta kepada hambanya, namanya fulan bin fulan, amal ini dan amal ini yang dia lakukan. Cintailah dia sebagaimana Allah dan Jibril mencintainya. Seluruh penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan malaikat Jibril. Kita paham apa yang dilakukan Allah ketika Allah itu jatuh cinta. Ketika malaikat itu jatuh cinta, turun malaikat itu sebagaimana yang tadi kita bahas dalam surat Fussilat ke-30. Turun malaikat itu. Ngapain malaikat itu? Malaikat itu akan memberikan motivasi bagi orang yang beriman kalau mereka sudah mencintai. Alla takhafu, yang kamu takutkan dalam urusan dunia itu ya apa? Wala tahzanu, yang kamu sedihkan itu apa? Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan kabar gembira surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Makanya orang yang beriman, mereka itu dikuatkan dari hati. Mungkin badannya kecil, mungkin orangnya kurus, mungkin sekolahnya tidak tinggi, tapi hatinya kuat. Dan setiap dia mendapatkan ujian, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepadanya dengan diturunkannya para malaikat. Rasulullah itu mengatakan, Allah itu kalau senang sama orang, maka Allah itu akan memberikan pemanis kepada orang yang Allah cintai. Para sahabat yang nanya, apa itu yang kemudian dikasih pemanis ya Rasulullah? Begini, kalau ada orang ketika dia mencintai, ketika ada orang yang dicintai oleh Allah, ini garis ajalnya, ini orang yang Allah cintai, dia semakin mendekat ke garis ajalnya. Tidak ada yang tahu ini garis ajalnya kecuali Allah yang tahu kapan ajal seseorang. Allah sibukkan orang ini sebelum dia menginjak garis ajalnya supaya dia beramal solih. Yang asalnya jalan dibuat sholat, yang asalnya duduk dibuat adzan, yang disebut asalnya baca Quran kemudian membaca Quran, disibukkan.
yuwaffiqu lahu amalan sholihan. Disibukkan dia kemudian ketika beramal solih sampai tidak sadar dia telah menginjak garis ajalnya. Disuruh malaikat maut, disuruh oleh Allah cabut nyawanya fulan. Dicabut nyawanya fulan ketika dia sedang beribadah. Kenapa? Allah itu kalau ridho ngatur proses akhir kematian orang yang Allah ridhoi, dan Allah tidak mematikan dia kecuali husnul khatimah. Supaya apa? Orang terkenang dengan cara matinya dan mereka menangnya dalam kebaikan. Coba lihat ikhwan, ada yang meninggal ketika lagi khutbah, ada yang meninggal ketika sholat. Tahun lalu kan kita mendapati orang selaweh, kalau tidak salah sholat isya dia sujud tidak bangun-bangun. Ada jamaah saya ketika umroh meninggal ketika pas umroh. Padahal ketika pas umrah sebelumnya sehat, tapi ketika mau tawaf jatuh, kemudian duduk sebentar tiduran, kemudian meninggal dunia. Kita di situ mendapati Allah itu kalau ridho diperlihatkan, dan Allah kalau ridho, ana dan antum akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang terindah, husnul